Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Baiklah anda sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yang mana masih dalam bab 1 tentang Al-Quran, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang ta'rif, definisi dari Al-Quran, namun baru secara lughatan, yaitu secara bahasa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas tentang definisi Al-Quran, istilah. Apa yang maksud dengan istilahan di sini? Artinya adalah para ulama mengemukakan sebuah definisi tentang Al-Quran yang menggambarkan apa itu Al-Quran. Nah, jadi kalau secara lughatan itu apa asal kata dari Al-Quran, maka secara istilahan kita akan membahas apa itu Al-Quran itu sendiri. Nah, maka para ulama memiliki beberapa pendapat dan argumentasi dalam mendefinisikan Al-Quran, namun tidak ada satu definisi, satu ta'rif yang sempurna terhadap Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, dan yang sempurna, yang mampu untuk mendefinisikannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kendati demikian, para ulama berusaha semampu mereka untuk membuatkan sebuah definisi yang menggambarkan apa itu Al-Quran. Nah, kita simpulkan kepada sebuah definisi, yaitu yang diutarakan oleh Syekh Manna Al-Qattan dalam kitab yang membahas fi ulumul Quran. Beliau mengatakan bahwasanya apa itu Al-Quran istilahan, yaitu kalamullah. Kalamullah. Apa itu kalamullah? Kalam artinya perkataan. Maka Al-Quran itu adalah perkataan. Nah, kemudian diidhafahkan kepada lafaz jalalah Allah, maka jadilah dia kalamullah. Al-Quran itu perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran bukanlah perkataan Muhammad SAW, bukanlah perkataan Jibril AS, bukanlah perkataan jin, bukanlah perkataan manusia, melainkan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, anda sekalian? Adakah perkataan Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad? Ada Injil, Zabur, Taurat, Suhuf dan lain-lainnya yang diturunkan kepada para nabi selain Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Daud dan sebagainya. Nah, yang Al-Quran itu sendiri adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad itu bukan Al-Quran namanya. Ada Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Al-Manqul bit-tawaturi. Apa arti al-manqul? Al-manqul artinya apa? Yang dinukilkan, yang diriwayatkan, yang disampaikan dari orang ke orang, dari generasi ke generasi. Karena kita tahu ketika malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi mengajarkan, menyampaikan Al-Quran ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian para sahabat menyampaikan, mengajarkan Al-Quran kepada generasi setelahnya, generasi tabi'in. Dan begitu selanjutnya berpindahnya Al-Quran itu, sampainya Al-Quran itu dari generasi ke generasi sampai kepada kita sekarang. Nah, caranya berpindah itulah bitawatur. Artinya apa? Dengan mutawatir. Dalam ilmu hadis kita mempelajari ada riwayat yang mutawatir. Artinya apa?
sebuah periwayatan yang sampai kepada kita, yang mana setiap jalurnya itu, setiap sanad itu, setiap tingkatnya itu disampaikan, diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang, kata Allah. Artinya apa? Yang jumlahnya itu mustahil mereka semua sepakat untuk berdusta. Nah, Al-Quran itu sendiri adalah kitab yang paling mutawatir di dunia ini. Artinya apa? Bukan 10 orang saja yang meriwayatkan, bahkan ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang yang meriwayatkan Al-Quran dari generasi ke generasi, yang mengajarkan ke Al-Quran dari generasi ke generasi. Sehingga kebenaran Al-Quran itu bersifat mutawatir, ini bersifat qat'i. Apa itu qat'i? Pasti benar ya. Karena mustahil akan didustai mustahil ada sekelompok orang, ratusan ribu orang, jutaan orang yang sepakat untuk berdusta. Nah, itu dia. Kemudian, adakah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang diriwayatkan tidak dengan mutawatir? Ada, yaitu hadis. Nah, disinilah letak membedakan antara Al-Quran dan hadis. Hadis tidak semuanya mutawatir. Ada yang kita kenal dengan hadis ahad, ada nanti yang kita kenal dengan hadis masyhur, dan lain sebagainya, yang tak sampai derajat mutawatir. Dan itu juga adalah perkataan Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hadis itu juga adalah wahyu. Kemudian al-mu'jiz. Apa arti al-mu'jiz? Yang bersifat mu'jizat, melemahkan orang-orang yang menentang kebenaran Al-Quran itu dari Allah. Maka dalam Al-Quran Allah menantang orang-orang kafir, coba kalau memang benar kalian tidak mengakui Al-Quran itu adalah perkataannya Allah, coba datangkan satu surat yang seperti Al-Quran ini. 10 ayat, satu ayat saja datangkan yang seperti Al-Quran ini. Maka itu adalah tantangan. Dan faktanya apa kamu anda sekalian, tidak ada satupun orang-orang kafir yang mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Karena kita mempelajari dalam hafal juga, dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kalian ragu itu adalah Al-Quran, adalah Allah, coba letakkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Ayat setelah yang mengatakan, fa'in lam taf'alu, jika kalian tak sanggup, walan taf'alu, dan kalian pasti tidak akan pernah sanggup. Nah, Al-Quran bersifat mukjizat, melemahkan, tak ada yang mampu mendatangkan perkataan yang semisal dengan Al-Quran. Baik dari segi bahasa, baik dari segi kandungan, baik dari segi kedalaman maknanya dari Al-Quran itu, dan kefaedahannya yang sangat-sangat sempurna. Nah, mustahil itu bersumber dari seorang makhluk. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatih. Artinya apa? Al-muta'abbadu ibadah, yang dinilai ibadah dengan membacanya, bitilawah, dengan membacanya. Adakah wahyu Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad yang mutawatir, yang tidak dinilai ibadah seperti Al-Quran? Yaitu tadi hadis. Al-Quran satu huruf sama dengan 10 pahalanya. Nah, berbeda dengan pahala membaca hadis. Jadi kira-kira apa itu Al-Quran? Secara istilahan, kalamullah al-ta'ala al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-manqul bitawatur, al-mu'jiz, al-muta'abbadu bitilawatih. Nah, ini kata-kata kuncinya. Kalamullah al-munazzalu ala Muhammad, al-manqul bitawatur, al-mu'jiz, al-muta'abbadu bitilawatih. Ada 5 kalau kita urutkan, 1, 2, 3, 4, 5 poin dalam definisi Al-Quran secara istilah. Sekian untuk materi kita kali ini. Nanti kami insyaallah lanjutkan dengan materi selanjutnya.